Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabarnya hari ini? wabarakatuh. Masih pada sehat semua kan? Nah, kali ini kita akan mempelajari organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya melalui digital storytelling bersama saya Kasiatun SPD dari SD Negeri 006 Pompa Air, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Organ pencernaan adalah sistem yang cukup rumit sebagai dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Organ pencernaan ada 6, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada gambar ini sudah berurutan ya. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Pada mulut terdapat 3 organ yang membantu dalam proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimiawi, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan, mengoyak, merobek, maupun mengunyah makanan di dalam mulut. Lidah berfungsi sebagai indera perasa pada makanan. Fungsi lain juga sebagai mengatur makanan pada saat di mulut. Dan organ yang ketiga yang membantu yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan ludah. Kelenjar manusia ini mengandung enzim amilase dan enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Karena dengan bantuan enzimlah, maka proses ini disebut dengan proses kimiawi. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalan untuk menjembatani antara mulut dan lambung. Pada kerongkongan terdapat alat yang namanya esofagus. Di kerongkongan juga terdapat faring yang berfungsi untuk mengatur makanan masuk agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan dengan cara menutup otomatis. Organ yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ yang mempunyai andil cukup besar dalam proses pencernaan. Organ ini terdapat enzim-enzim yang berguna dalam proses pencernaan secara kimiawi. Macam-macam enzim yang di lambung antara lain enzim HCl berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan dapat membunuh bakteri di dalam makanan. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim renin berguna untuk mengumpalkan protein di dalam susu. Enzim mukus berguna untuk melindungi lambung dari asam lambung atau HCl yang dapat mengakibatkan cedera pada lambung. Setelah melalui proses pencernaan mekanik maupun kimiawi di lambung, makan akan diteruskan menuju usus halus.
Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus mempunyai panjang sekitar 8 meter. Usus halus mempunyai fungsi sebagai tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Pencernaan makanan dilakukan oleh duodenum dan jejunum, sedangkan penyerapan makanan dilakukan oleh ileum. Pada usus halus juga terdapat pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Enzim yang terdapat di usus halus ada 2, yaitu disakaridase yang berfungsi memecah disakarida menjadi monosakarida, sedangkan enzim erepsinogen berguna mengubah pepton menjadi asam amino. Sebenarnya, organ pencernaan usus halus ini juga ada banyak enzim-enzim yang terdapat di usus 12 jari. Silahkan cari di lain artikel lain saja ya, untuk menambah tugas kalian nantinya dalam pembuatan poster. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar mempunyai beberapa bagian penting dalam proses pencernaan. Bagian usus besar tersebut meliputi usus besar naik, melintang, dan turun. Makanan yang sudah melewati usus halus akan mengalami pembusukan di usus besar ini. Usus besar dalam melakukan proses pembusukan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Makanan yang berupa air dan mineral akan diserap kembali oleh usus besar lagi. Setelah makanan sudah tidak ada lagi zat-zat yang berguna bagi tubuh, akan diteruskan menjadi tinja melalui anus. Organ pencernaan makanan yang terakhir adalah anus. Organ anus ini adalah tempat terakhir makanan kita melakukan pencernaan. Anus sebagai tempat keluar tinja sisa-sisa makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Demikian proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dari awal sampai akhir, dengan organ-organ yang terlibat beserta fungsinya. Semua organ pencernaan makanan pada manusia sudah kita pelajari semuanya. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Semuanya paham? Sudah mengerti kan sekarang tentang organ-organ pencernaan makanan pada manusia? Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat poster sistem pencernaan manusia ini. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 orang ya. Kalian bersama-sama dengan teman sekelompokmu membuat poster tentang sistem
pencernaan manusia. Setiap organ dalam sistem pencernaan dibuat dengan warna yang berbeda agar mudah dimengerti. Jangan lupa dikasih keterangan-keterangan. Berapa banyaknya organ yang ada di mulut? Kemudian, berapa banyaknya enzim-enzim yang ada di lambung? Itu kalian semua tulis ya. Dan bagaimana caranya kerja pada kerongkongan? Itu semua kalian tuliskan pada keterangan di poster tersebut. Alhamdulillah, storytelling kita tentang organ-organ pencernaan makanan pada tubuh manusia beserta fungsinya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.